Saya mahasiswa dari STTA Minas Barat. Nama saya Juniwan Gula. NIM 08022303, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Mata kuliah Teologi Sistematika 3. Dosen pengapun Ibu Erlina, baru Magister Teologi. Baik, langsung saja. Soteriologi ada 4 prinsip pengertian soteriologi. Pengertian soteriologi, yang pertama pengertian soteriologi, yang kedua mengapa kita butuh keselamatan, yang ketiga prinsip-prinsip dasar doktrin keselamatan, yang keempat konsep pertobatan sejati dan pertobatan yang palsu. Yang pertama yaitu pengertian soteriologi. Dalam Perjanjian Lama, Yasa dengan varian bentuk kata Yesua. Yesua artinya meluaskan atau tepat keadaan, bebas dari tekanan, melepaskan atau membebaskan. Kata Yasa merupakan lawan kata dari Tasar, artinya melipat, bungkus, menghalangi, memeras, menekan. Kedua, Gal, artinya menembus, membeli kembali. Terdapat mengerti adanya harga yang harus dibayar. Yang kedua, dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru, soteria artinya kelepasan dari segala bahaya atau kebinasaan secara rohani. Seseorang yang tidak diselamatkan berarti mengalami kebinasaan. Kalau kita melihat dari Filipi pasal 1 ayat 28, mengalami kematian atau mengalami murka Allah. Sojod artinya menyelamatkan, memulihkan, menyembuhkan sepenuhnya. Hasil dari tindakan menyelamatkan atau memulihkan dikatakan akan tersedia untuk semua manusia. Kalau kita melihat dari Timotius pasal 2 ayat 11, yaitu mereka taat kepadanya. Jadi, kata soteriologi merupakan ajaran atau doktrin tentang keselamatan. Selanjutnya bagian B, mengapa kita butuh keselamatan. Ada 4 faktor kerohanian, yaitu yang pertama, semua manusia telah berbuat dosa dan patut dihukum karena dosa-dosanya. Kalau kita melihat dari Roma pasal 2 ayat 23, kesadaran yang ingin dicapai, saya telah berbuat dosa dan patut menerima hukuman maut karena dosa-dosa saya. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Akibat dari dosa ialah kerusakan total pada diri manusia serta kematian rohani. Kerusakan total pada diri manusia itu dapat kita lihat pada beberapa aspek. Yang pertama, kerusakan relasi dengan Allah. Yang pertama, manusia menjauhkan diri dari persekutuan dengan Allah. Tidak ada kemauan untuk berjumpa dengannya. Yang kedua, manusia yang berdosa itu juga tidak berterus terang kepada Allah dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang ketiga, manusia membenci Allah dan juga sebaliknya Allah membenci orang berdosa. Yang keempat, Allah menghukum orang berdosa. Yang kelima, manusia mengalami kematian total, yakni kematian fisik
dan kematian rohani, dan selanjutnya terancam pada kematian kekal. Kematian merupakan hal yang baru muncul ketika manusia jatuh dalam dosa. Yang kedua, kerusakan relasi dengan sesama. Manusia mengalami gangguan sosial dalam kehidupan pernikahan di mana timbul rasa malu antara Adam dan Hawa. Hal ini merupakan refleksi dari batin yang tertundul rasa bersalah. Selanjutnya, relasi dengan sesama yang lain pun terganggu. Ketiga, kerusakan relasi dengan lingkungan hidup. Penderitaan menjadi bagian dari perjalanan hidup manusia. Alam dan makhluk yang semula mudah diatur, memusuhi dan melawan manusia. 4. Akibat dosa pada diri orang berdosa itu sendiri. Dengan adanya kerusakan total pada natur manusia, maka itu berarti semua potensi yang ada pada diri manusia difungsikan secara berbalik atau berlawanan arah dengan rencana atau standar Allah. A. Manusia diperbudak oleh dosa. Artinya, manusia terus-menerus melakukan dosa yang sama. Ishak melakukan kebohongan yang sama seperti Abraham. Ayahnya dosa memperbudak pribadi-pribadi. B. Secara individu. Setiap orang memiliki natur dosa dalam dirinya. Setiap aspek dalam diri manusia sudah tercemar, intelektual atau akal budinya. C. Manusia kehilangan persekutuan dengan Allah. Statusnya mati dan berada di bawah ancaman murka Allah. D. Manusia berada dalam gelap, buta secara rohani, sesat, pemberontak. E. Umur manusia menjadi singkat dan mengalami kematian jasmani. Adanya penyakit tertentu yang disebabkan dosa. Alkitab menegaskan bahwa keselamatan adalah pemberian atau anugerah Allah, bukan hasil usaha manusia. Kalau kita melihat dari Efesus pasal 2 ayat 8-9, keselamatan diberikan cuma-cuma, bukan berarti murah. Justru karena amat mahal dan tak oleh apapun, maka itu harus dianugerahkan keselamatan. Keselamatan karena iman kepada Yesus adalah keselamatan yang sifatnya pemberian sebagai wujud kemenangan Yesus terhadap maut. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Kalau kita melihat dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24, kesadaran yang ingin dicapai, saya tahu bahwa keselamatan dari hukum dosa saya hanya dapat diselesaikan melalui Yesus Kristus saja sesuai ketetapan Allah, dan tidak ada jalan lain lagi. Injil adalah puncak penjelasan jalan keselamatan atau Injil. Pada fakta ini, pendengar Injil didorong untuk mengambil keputusan apakah menolak atau mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, atau mengundang Yesus masuk dalam hatinya. Dasar Alkitab untuk ini ialah Yohanes pasal 1 ayat 12. Sebab siapa yang memiliki anak Yesus, ia memiliki hidup.
Bila pendengar Injil memutuskan untuk mengakui Yesus sebagai juru selamat dan Tuhannya, ia perlu juga berdoa kepada Tuhan untuk menyatakan penerimanya itu. Isi doa menerima Tuhan Yesus terdiri dari poin yang pertama, mengakui diri sebagai orang berdosa yang membutuhkan pengampunan Tuhan. 2. Mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dirinya. Yang ketiga, menyerahkan diri untuk dibaharui dan dipimpin oleh Yesus. Bagian C. Prinsip-prinsip dasar doktrin keselamatan. Dalam Perjanjian Baru, istilah dipakai adalah charis yang umumnya dipakai dalam konteks Tuhan mencurahkan kasih atau belas kasihan tanpa peran kebaikan manusia, baik secara aktual sudah dilakukan maupun potensi diri yang mengandung kebaikan yang besar. Kalau kita melihat dari Roma 11 ayat 6 sampai 2. Konsep anugerah itu berbagai dua macam, yaitu yang pertama, anugerah umum, yaitu setiap kebaikan atau berkat dalam bentuk apapun yang dicurahkan Tuhan kepada manusia dan dunia. Contoh, Tuhan menurunkan hujan buat semua orang percaya maupun tidak percaya. Anugerah umum terlihat juga pada aspek moralitas hati nurani, sensus, divinitas atau perasaan beragama secara umum, serta bayangan kebenaran yang ada pada diri manusia, yakni sifat-sifat baik secara umum yang ada sebelum mengenal Tuhan. Yang kedua, anugerah khusus. Anugerah khusus yaitu pemberian Allah yang cuma-cuma melalui pribadi dan karya penebusan Kristus yang menyediakan jalan keselamatan. Bagian D. Konsep pertobatan sejati dan pertobatan yang palsu. Istilah dari Perjanjian Baru yang digunakan untuk bertobat adalah metonia. Akar kata dari meta yang berarti after, beyond, dan nous yang berarti pikiran, sikap, ketetapan hati, kesadaran moral. Metonia berarti satu perubahan dalam pikiran atau hati manusia yang menyangkut satu berpalingan dari arah yang satu ke arah yang berlawanan, dan bukan sekedar meninggalkan satu-satu beberapa perbuatan jahat. Itu sebabnya pertobatan dalam iman Kristen kerap disebut juga berpalingan atau konversion. Pertobatan bisa saja ternyata palsu atau bukan pertobatan yang sejati karena adanya kekeliruan yang dipahami sebagai pertobatan. Yang pertama, orang yang bertobat karena adanya rasa takut atau teror. Maksudnya yaitu orang yang berdosa yang hatinya merasa menyesal, sesat, tapi kemudian setelah hati nuraninya tenang kembali, ia menjadi biasa atau kembali lagi ke perbuatan itu. Yang kedua, orang yang berusaha menyelesaikan dosa secara pribadi tanpa campur tangan Allah dan menyangka bahwa dirinya sudah bertobat. Yang ketiga, orang yang merasa sudah bertobat melalui cara meninggalkan satu-satunya kebiasaan buruknya yang berhubungan dengan dosa. Yang pertama, pertobatan sejati,
Yang kedua, pertobatan palsu. Yang ketiga, pertumbuhan iman. Demikian penjelasan saya. Saya sapa kita semua. Salam.